Berikutnya kita lihat bagaimana kondisi Palestina, wabil khusus saja ya Bunda. Palestina atau Masjidil Aqsa ini terdapat di seberang barat laut Jazirah Arab ya Bunda. Ya, kalau kita lihat peta dunia, ya Bunda bisa menyaksikan. Nah ini Palestina. Ini wilayah Syam dan ini wilayah Najd, Irak. Ini Syam, dinamakan Syam karena dulu setelah Nabi Nuh mendarat di Bukit Judi, Turki Utara, Yafis anaknya yang pertama kemudian mengarah ke atas melahirkan Eropa dan Balkan. Syam turun ke sini melahirkan bumi Syam. Ham turun ke sini melahirkan Mesir dan Afrika. Ya. Nah, inilah wilayah Syam. Sekarang pecah menjadi 4 negara, ada Palestina, ada Jordan, ada Suriah dan ada Lebanon. Ya, itu Syam. Kemudian mati Allah, kemudian jarak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ketika Rasulullah Isra Mi'raj itu 1233 km. Nah, ini Masjidil Aqsa di sini. Al-Aqsa artinya paling jauh. Masjid kedua yang dibangun di muka bumi oleh Nabi Adam. Abu Dzar Al-Ghifari bertanya pada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ayul masjid bunya fil alam awalan?" Wa Rasulullah, masjid apa yang pertama kali dibangun di muka bumi? Al-Masjidil Haram. Kenapa dinamakan Masjidil Haram? Haram artinya suci. Allah berfirman kepada Nabi Adam di dalam kitab Al-Isin Majalis, Al-Arabi rahimahullah menukilkan hadis qudsi ini. "Ya Adam, inni ladai baitun bi Bakkah mubarakah alladhi yusawi arsihada. Fa'tu wa salli fiha kama sallaita ilayya fi asmin hadza." Hai Adam, pergilah kamu ke, aku punya satu rumah Ka'bah di tanah haram yang aku sucikan yang lurus dengan arsku. Karena Ka'bah lurus dengan ars Allah, maka sucinya ars Allah hadir di tanah Ka'bah dan sekitarnya. Maka masjid yang dibangun pertama kali di sana dinamakan Masjidil Haram. Haram kita mengotorinya dengan perbuatan dosa dan perbuatan kotor. Lurus dengan ars Allah, berarti Ka'bah ini menggantungkan kita dengan aras Allah. Inilah alasan kenapa sholat menghadap ke Ka'bah dan kenapa Ka'bah harus ada di Mekah, tidak di Sunggal. Karena lurus dengan aras Allah, lurus dengan poros tauhid, poros semesta. Maka sholat di Masjidil Haram 100.000 kali lebih baik sholat di sana. Yang berada mati Allah, Dajjal paham ini. Maka biar manusia tidak sholat berjamaah di Masjidil Haram, pandemi dia ciptakan agar manusia terhalang melaksanakan haji dan umrah. Betul? Itu fitnah Dajjal. Kalau kita ketemu lagi, kita bahas nanti kenapa ada pandemi. Karena ada bisnis. Keceletot saya. Astagfirullah. Bagaimana? Nah, semayunnya Rasulullah. Kemudian apa masjid kedua yang dibangun di muka bumi? Al-Masjidil Aqsa. Aqsa artinya paling jauh dari Masjidil Haram. Ya, dulu ya Bunda. Sekarang Istiqlal juga jauh kan? Ya, ini juga jauh Masjid Babus dari Masjidil Haram, betul. Nah, dulu seperti itu. Baik ya Bunda, mati Allah. Lalu apa yang terjadi dengan Masjidil Aqsa hari ini ya Bunda? Jamaah masih ada waktu? Masih bersama saya? Jamaah yang mati Allah, inilah kondisi Masjidil Aqsa dan Palestina hari ini ya Bunda. Ada 5 masjid di dalam masjid ini, dan disebut dengan Al-Aqsa adalah areal yang ada dalam garis merah ya Bunda. Areal yang ada dalam garis merah itulah Masjidil Aqsa. Luasnya 14,4 hektar. Ada Masjid Damapura Batu Sahara, Masjid Qibli, di bawah lantainya Masjid Marwani. Di bawah masjid ini ada Al-Aqsa Al-Qadim, masjid yang keempat, dan ada masjid yang kelima, Masjid Burak di sebelah sini. Jadi ada 5 masjid. Namun kita sholat dimanapun di areal ini pahalanya sama, 500 sampai 1000 kali lebih baik daripada sholat dimanapun. Tingginya 50 meter. Nah, ini pintu masuk ke Masjid Marwani di bagian bawah sini. Jadi pintu masuk Al-Qadim, dan ini rumah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman pernah tinggal di sini ya Bunda.
Di sana masih ada situs-situs peninggalan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman yang sekarang dikuasai Yahudi Israel. Pada tahun 1996 ada orang Belanda orang Yahudi berkebangsaan Belanda membakar Masjidil Aqsa ini. Dan 1969 mohon maaf, sehingga kubahnya terbakar dan juga mimbarnya terbakar. Alhamdulillah penguasa Bani Hashim saat itu meminta Jepara membuatkan mimbar 2. Maka dibuatkan 2 mimbar. Maka mimbar yang sekarang ada di Masjidil Aqsa plus mimbar yang ada di Masjid Al-Khalil Hebron itu dari Jepara. Allahu Akbar. Itu bukti Indonesia eksis di tanah suci Palestina. Amin. Ini hasil di Padoh kedua. Ariel Sharon, Presiden Perdana Menteri Palestina, semoga Allah melaknatnya, dia masuk ke dalam masjid ini tanpa buka sepatu. Marah umat Islam, dilempari dia dengan batu. Nah ini para sekalian, ini masjid Damaskus dari Masjid Al-Aqsa dari arah barat. Rasulullah ketika Isra Mi'raj masuk lewat pintu ini. Ini pintu Maghrib, Babul Maghribah. Bersama buruknya berjalan ke sini masuk lewat pintu ini. Dan ini adalah dinding yang masih utuh, satu-satunya dinding yang masih utuh dari peninggalan istana Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Maka orang Yahudi menjadikannya sebagai dinding ratapan, wailing wall. Jadi dipegang ini. Kenapa mereka melakukan ritual ratapan? Karena mereka meratapi hancurnya istana raja mereka. Cuma itu dinding yang tersisa. Maka mereka menangis meratapinya dengan membaca mantra-mantra. Ya, dinding ratapan, wailing wall. Haitul mabka. Mereka baca mantra-mantra. Pernah ada mereka yang membaca mantra-mantra. Wes bablas anginnya. Wes bablas anginnya. Loh, kok mantranya kayak gini? Oh, ternyata orang Jawa. Mudah, inilah Masjidil Aqsa kita hari ini. Ini kondisi Masjidil Aqsa Ramadan 2018. Saat itu Yahudi melarang di bulan Ramadan 2018. Yahudi melarang umat Islam Palestina yang muda melaksanakan sholat Jumat di Masjidil Aqsa. Maka mereka harus perang dulu dengan Yahudi, walaupun hanya untuk sholat Jumat. Hanya untuk sholat Jumat di bulan Ramadan, mereka harus perang dulu dengan tentara Yahudi. Gas air mata mereka tembakkan kepada kaum muslimin. Beginilah kondisi saudara-saudara kita di sana. Terkadang mereka ditembak dengan sengaja oleh Yahudi. Para pemuda yang berada di garda terdepan menjadi korban dari kebiadaban mereka. Hanya orang tua yang boleh masuk ke sana, sehingga sholat tarawih pun harus dilakukan di luar Al-Quds, di luar Masjidil Aqsa, di jalan-jalan Al-Quds. Itu pun dibatasi hanya sekian menit. Lewat dari 1 jam diusir mereka, dipentung hingga berdarah-darah. Inilah jahatnya Yahudi. Allahumma wa man arada bil Islam wal muslimin bisu'in fa ashghilhu fi nafsi wa rudd kaydahu fi nahri waj'al tadbirahu tadmiran alayhi. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Maka di bulan Ramadan 2018 ini mereka dibantai habis oleh jenis Yahudi selama 3 minggu berturut-turut. Nyaris 21 hari mereka dibantai. Bi anna rabbaka awhalaha yawma idzin yanzuru an-nasu asdata liyuraw a'malahum. Faman ya'mal mithqala dharratin khayran yarah. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. 1.200 kaum muslimin meninggal dunia dibantai oleh mereka. 700 anak-anak, 750 anak-anak itu. Dan ini adalah paket-paket lebaran, paket-paket Idul Fitri dari Yahudi, paket kematian dari itu. Dunia bungkam 1000 bahasa, termasuk PBB. Badan perdamaian ini hanya merupakan alat Yahudi untuk menguasai dunia. Kalau korbannya umat Islam, bungkam dia. Tidak ada kata teroris. Tapi jika ada satu dari mereka mati, walaupun bukan kita yang membunuhnya, kita yang dituduh teroris.
Betul. Takbir. Kita utarakan isi hati kita yang sebenarnya. Tak lagi sempat beramal, tak lagi sempat berbuat banyak. Bila benar Allah yang telah mengutus Rasul yang tidak pernah berbohong dan berdusta. tak ada yang mau ikut kita. Kata-katanya adalah wahyu Allah. Beliau 14 abad yang lalu mengatakan kepada kita, yushiku an tada'alaikumul umam kama tada'al akharatu ila qas'atiha. Aku khawatirkan kalian akan dimangsa oleh bangsa-bangsa di dunia seperti hidangan yang disantap di atas meja. Amin kiratin nahnu yaumaidin ya Rasulullah. Apakah jumlah kami sedikit ya Rasul sehingga kami disiksa, dibantai oleh musuh-musuh kami? Qul antum yaumaidin kasir. Jumlah kalian banyak di muka bumi, tapi kalian tidak punya kekuatan karena kalian dipecah belah dan diadu domba. Betul? Menarik kita ke Gusai, maka kalian seperti buih di lautan, banyak jumlahnya tapi tidak punya kekuatan. Au karimal fisatil bahar, atau seperti pasir di tepi pantai, diambil diremas, diremas-remas, hancur berkeping-keping. Itu umat Islam hari ini. Pastikan lihat kan. Mereka menjadi korban kebiadaban Yahudi, the real terrorist in the world, dan teroris negara teroris sesungguhnya di muka bumi telah berakhir. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم بيننا الآن صار يقدم ديننا صار يقدم إذا شيخ الله يتوضأ مسير الله. Bang, minta dicas bang ininya bang, speaker aktifnya bang. Saat nanti tolong casan buat. Yang mudah, jika kita hari ini sholat 5 kali setiap hari, bang, speaker aktifnya harus dicas bang. Orang-orang Palestina sana, mereka setiap hari sholat 6 sampai 7 kali. Setelah sholat subuh, duhur, maghrib, asar, maghrib dan isya, mereka sholat jenazah setiap hari. Karena selalu ada saudara-saudara kita yang mereka bantai dengan biadabnya. Ada bang? Yang benar mati Allah Subhanahu Wa Taala. Beginilah kebiadaban mereka, dan dunia bungkam terhadap kebiadaban mereka. Hati-hati ayah bunda. Rasulullah bersabda, "Man istayqadha wa lam yahtam li amril muslim falaysa minni." Siapa yang bangun di pagi hari dan tidak terbesit sedikit pun dalam hatinya kepedulian atas nasib umatku di sana, dia bukan umatku. Atas nama apa kita bangga menjadi umat Rasulullah sementara kita bungkam ketika Yahudi membantai saudara kita di Palestina? Demi Allah, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik manusia di muka bumi pada hari sebelum hari kiamat nanti adalah mereka yang berjuang di bumi Al-Quds bersama para Imam Mahdi dan Nabi SAW. Rasulullah yang terbaik. Baterainya lagi. Ayo bunda nikmati Allah Subhanahu Wa Taala. Begini nasib saudara-saudara kita. Ayo bunda masih bersama saya sampai jam 8, nggak apa-apa? Siap sampai jam 8 ya bunda. Saya tinggal 15 menit lagi insyaallah. Ayo bunda nikmati Allah. Beginilah kondisi Global Return March. Kalau saudara-saudara kita Palestina, mereka di Gaza merayakan hari Nakbah 1948. Di Nakbah tadi, ya kaum muslimin diusir dari rumah mereka. 5.000 orang mengungsi di sana hanya dengan tenda. Turun salju kedinginan, mereka tidak bisa dinyalakan bang powernya. Loading mungkin bang. Nah, beliau mati Subhanahu Wa Taala. 5.000 umat Islam Palestina mengungsi di sana. Rumah mereka dihancurkan satu-satu sampai hari ini. Ayo bunda, sampai hari ini. Hatta liyaum. Mereka masih merobohkan rumah saudara-saudara kita di sana. Kalau kita ke West Bank ya bunda, kita akan menyaksikan tenda-tenda dibuat untuk rumah-rumah mereka. Ini contoh rumah mereka ya bunda. Rumah mereka dihancurkan, lalu mereka hanya dikasih terpal untuk tenda rumah mereka. Bayangkan ya bunda. Sampai hari ini ya bunda.
sampai salju turun menimpa mereka sehingga mereka mati kedinginan karena salju, ayah bunda. Ayah bunda, ini adalah saudara-saudara kita kaum muslimin Palestina. Mereka mati kedinginan dan kelaparan. Ya, ayah bunda mati Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu contoh bagaimana mereka menghancurkan rumah. خلاص يما خلاص الدنيا احسن منها وعلى عينيهم لن يسكنها خلاص. Ibu ini dia meyakinkan anaknya, tenang nak, hari ini mereka hancurkan rumah kita, nak. Nanti kita bangun lagi dengan izin Allah, nak. Rumah lebih bagus daripada itu. Walaupun mereka tidak tahu kapan mereka punya rumah, hanya sekedar meyakinkan. Ayo berada mati Allah. Akhir kami berkunjung sana, salju turun menimpa mereka. Salju. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya sedang berada di Kebah Distrik, menuju ke Cibah, arah ke mana Flores, Ayo berada Allah 2020. Perjalanan kami terhenti di Kobah Sabah karena salju sampai setinggi betis. Maka kami harus berhenti 600 meter dari permukaan laut. Nah, dan ini tempat yang cukup tinggi, sangat tinggi sekali. Anginnya membuat tangan saya buku dan wajah saya buku. Ya, maka saya tidak lama bicara di sini hanya untuk menunjukkan, bayangkan ya bunda, kami berhenti di sana. Di daerah situ kita sholat zuhur. Ketika saya berwudu ayah bunda, saat saya menyentuh air, tangan saya hilang, beku langsung tangan saya. Ya Allah, untuk wudu saja beku begitu. Lalu bagaimana dengan saudara-saudara kita yang tinggal di tenda-tenda, lalu salju turun menimpa mereka. بالشتاء حق علينا أن نتذكر المساكين والفقراء في القرى وفي الأحياء وفي كل مكان وإخوة لنا مسلمين في العراء يفترسون وشتاء. كم من مسلم يصرخ. ملايين المسلمين المهجرين يعيشون في مخيمات الموت حيث لا طعام ولا كهرباء ولا لباس أو غطاء أو دواء. Yusura fi mukhayyamatil maut, mereka hidup di tenda-tenda kematian. Merebak sampai ke Suriah, salju turun menimpa mereka ya bunda. Sampai satu persatu anak-anak kecil, bayi-bayi meninggal dunia karena beku darah mereka. Ya bunda rahmati Allah. Beginilah cara Allah menyayangi mereka. Beginilah cara Allah mensegerakan dosa-dosa mereka kafaratnya. Karena Rasulullah menyatakan, ummati hadhihi ummatun marhumatun, laisa laha iqabun fil akhirah. Umatku umat yang Allah rahmati, Allah tidak akan menyiksa mereka di akhirat. Di akhirat umatku tinggal menikmati surga. Lalu di mana dosa-dosa kami kau kafaratkan ya, dikafarkan Allah ya Rasulullah? Wa ujirat iqabuha fi dunya, siksaan umatku Allah segerakan di dunia. Salah satunya wabil qatri, dengan pembantaian seperti ini ya bunda. Kemudian berarti Allah biiznillah kami tidak tega menyaksikan mereka tinggal di tenda-tenda ini. Alhamdulillah bantuan kita di tahun ini alhamdulillah sudah sampai ke sana ya bunda. Allahu Akbar, alhamdulillah bantuan kita sudah sampai. Kita kirimkan beberapa mantel untuk mereka, terutama anak-anak. Ini mantel-mantel yang sudah kami sampaikan di sana. Mereka sangat bersyukur Indonesia peduli kepada mereka, sehingga mereka bisa melangsungkan aktivitas harian, terutama salat berjamaah di masjid dan hafalan Quran mereka. Mereka sekali lagi berterima kasih kepada kita ya bunda. Kita sebar, kita sasar rumah-rumah di titik-titik rawan yang dulu salju padat di sana. Kita kasihkan agar suatu saat jika salju datang mereka bisa menghangatkan diri dan menyelamatkan diri dengan salju dari salju ini dan baju hangat ini. Di antara baju-baju ini ada dari saudara kita dari Sumatera Utara, alhamdulillah. Sampai ke sana Pak, sudah kami kirimkan alhamdulillah. Nanti saya perlihatkan, itu khusus bantuan dari Sumatera Utara ya bunda.